So teman-teman, di video ini saya mau bahas satu topik yang menurut saya sangat menarik dan banyak orang nggak tahu, bahwa kalau topik ini diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia gitu ya, kemungkinan besar besok akan ada revolusi besar-besaran. Jadi yang mau saya bahas adalah a dark secret 99% of people don't know. Oke, gitu ya. Dan sebenarnya nggak menginginkan masyarakatnya tahu tentang hal ini. Jadi konten yang mau saya bawa hari ini menurut saya ini sangat berat dan cukup berbahaya. Semoga kalian masih bisa lihat saya besok ya di video selanjutnya gitu ya. So sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasannya gitu ya, saya mau nanya sama teman-teman, apakah teman-teman pernah menanyakan ke diri kalian gimana sih uang itu diciptakan? Nah, dulu salah satu ex bank investment gitu ya, dia bekerja sekitar 12 tahun di bank investment ini dan mendengar semua rahasia yang nggak banyak masyarakat publik ketahui. Menurut saya ini adalah hal yang kebanyakan orang nggak tahu tentang hal ini. Terekspos sama berita ini, ternyata begini toh dunia bekerja gitu ya. So, let me explain. So, hal pertama dari semuanya adalah gitu ya, uang atau money tidak sama dengan currency. Jadi uang itu tidak sama dengan currency. Bagi teman-teman kebanyakan mungkin uang dan mata uang itu menjadi salah satu hal yang sama, tapi sebenarnya ini adalah dua hal yang literally berbeda banget. So, perbedaannya di mana? Jadi uang itu adalah bentuk fisik yang memiliki nilai intrinsiknya gitu ya. Memiliki nilai yang terkandung. Contohnya emas, perak, platinum, beras, gula, dan sebagainya. Hal-hal ini memiliki nilai intrinsiknya gitu ya. Sementara mata uang kertas atau fiat currency gitu ya, tidak ada nilai intrinsiknya, nggak memiliki nilai yang terkandung di dalamnya. Contohnya yang saya bilang tadi, uang kertas itu sebenarnya dia nggak memiliki nilai intrinsiknya. So, itulah kenapa mungkin sekarang kita atau teman-teman juga merasakan kenapa harga-harga pokok, cabai, dan lain sebagainya, gandum itu terasa mahal sekali gitu ya. Kalau kita bandingin, kalau kita ngelihat datanya, kita bandingin harga bahan pokok 10 tahun lalu dengan sekarang, itu harganya gapnya itu bisa teman-teman lihat sendiri perbedaannya. Alih-alih misalnya teman menukar perak dengan garam, di mana dua hal ini memiliki nilai intrinsiknya, tapi yang terjadi sekarang adalah teman-teman bisa membeli garam dengan uang, mata uang, dengan currency atau fiat currency, yang dimana uang kertas sendiri itu nggak memiliki underlayingnya, nggak memiliki backup di belakangnya. Beda kalau dulu di tahun 1971-an gitu ya, seingat saya itu ada uang itu underlaying dengan emas. Kenapa demikian gitu ya teman-teman? Karena sifat asli dari currency sendiri itu nilainya selalu berfluktuasi, dan dalam jangka panjang gitu ya, nilainya akan terdevaluasi, artinya nilainya akan terus menurun. Itulah kenapa sekarang teman-teman merasakan kenapa harga sembako terasa mahal, gapnya gitu ya. Inilah menjadi kenapa penting untuk diketahui. Dulu gitu ya, sebelum tahun 1971, lebih tepatnya itu sekitar 1944, itu Bretton Woods Agreement terbentuk. Terbentuknya ini sebagai respon perdamaian setelah Perang Dunia II. Kemudian agreement ini diharapkan mampu mengatasi gold exchange system pada tahun 1970-an seperti itu. Nah, pada saat itu bank sentral itu mereka hanya bisa mencetak uang sebanyak emas yang mereka miliki untuk mendukung nilai daripada uang itu sendiri, teman-teman. Amerika Serikat pada tahun 1870 sampai 1971 mereka juga menerapkan hal ini. So, itulah kenapa pada tahun itu nilai mata uang di seluruh dunia itu relatif stabil gitu, teman-teman. Kemudian di tahun 1971 juga dolar Amerika Serikat itu dihapus dari standar emas karena alasannya adalah mereka khawatir
pasokan cadangan emas mereka tidak mampu mencukupi dan membackup uang yang beredar, sehingga dolar emas waktu itu tidak dapat lagi diterapkan sebagai alat tukar tunggal dan diputuskan dolar sebagai pengganti emas pada saat itu. Kalau teman-teman aware gitu ya, sebenarnya pada saat itu mata uang itu sudah tidak ada nilainya karena sudah nggak ada underlying emasnya gitu ya, udah nggak berharga. Lalu selisih sekitar 3 tahunan itu ya, itu sistem Bretton Woods ini akhirnya runtuh. Nah, hari ini gitu ya teman-teman, bank itu bisa mencetak uang yang mereka inginkan. Sekarang saya mau bahas kenapa hal kedua ini juga perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah mata uang dalam bentuk kertas dan koin itu peredarannya di seluruh dunia sekitar 3%. So 97%-nya kemana? Jadi 97%-nya itu teman-teman ternyata adalah hutang yang mendominasi daripada 3% peredaran uang kertas dan koin di seluruh dunia. Saya beri teman-teman contoh deh, misalnya kalau teman-teman pengen beli rumah gitu ya, teman-teman datang ke bank dan mengajukan pinjaman, kemudian bank memberi pinjaman let's say $850.000 misalnya, dengan syarat tertentu pada masing-masing bank gitu ya. Nah, apakah teman-teman tahu bahwa sebenarnya uang $850.000 itu awalnya nggak eksis teman-teman, awalnya nggak ada. Sebenarnya mereka dengan mudah melakukan hanya dengan mengetik dengan beberapa nomor pada layar monitor mereka. Itu yang mereka lakukan dan kita masyarakat di seluruh dunia mostly hampir nggak tahu. Jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, 99% manusia di dunia ini hanya dikendalikan oleh 1% orang saja. So, kita kembali ke konteks pinjaman rumah tadi gitu ya. Pada saat kalian mendapatkan pinjaman uang dari bank dan kalian mendapatkan uang dari uang yang tercipta begitu saja dari angin. Sekarang saya jelaskan mengapa hal ini penting untuk diketahui semua orang. Misal dalam satu kondisi di saat pemerintah memerlukan uang gitu ya teman-teman, atau pihak terkait mereka datang ke bank sentral dan mengajukan pinjaman uang. Ketika bank sentral ini memberikan uang pinjaman kepada sebuah pemerintah, mereka hanya menciptakan uang yang bisa dibilang dari angin dan mereka memberikan kepada negara tersebut dengan ditukarkan obligasi pemerintah. So, akibatnya apa teman-teman? Akibatnya jangka panjangnya adalah uang yang baru saja diciptakan itu membanjiri sistem. Kemudian uang ini mendevaluasi, menurunkan nilai mata uang yang beredar di masyarakat. Akibatnya apa? Terjadilah inflasi, penurunan nilai mata uang. Ya gitu ya teman-teman. Dapat hopefully kalian dapat poin-poin yang saya sampaikan gitu ya. Terus pertanyaan kenapa saya ingin menjelaskan ini kepada teman-teman semua. Yang pertama adalah kebanyakan orang akan semakin hancur jika mereka selalu mengikuti dan enggak mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara mayoritas orang bekerja keras gitu ya, untuk menyimpan uang, kemudian bank mencetak dan menghancurkan tabungan teman-teman semua dengan cara inflasi yang diakibatkan dari pinjaman pemerintah terhadap bank sentral. Pertanyaannya apakah itu selalu buruk? Bisa yes, bisa no. Kalau teman-teman tahu bank itu menghasilkan jutaan dolar sementara orang mayoritas mereka menghasilkan uang untuk sebagian kecil uang gitu ya. Nah, buat informasi buat teman-teman lagi, bank itu sebenarnya nggak memiliki banyak uang. Kalau teman-teman tahu ketika teman-teman menyimpan uang di bank, bank itu sebenarnya memberikan, bisa dibilang quote and quote, memberikan pinjaman kepada orang-orang yang mengerti bagaimana cara menggunakannya. So, kalau misal gini, orang di seluruh dunia ini gitu ya, mau menarik uang, let's say di atas 1 miliar, semuanya bank mostly nggak bisa mengabulkan dengan cepat. Nah, so ini memang cukup complicated gitu ya teman-teman, mungkin bisa search di internet supaya dapat detailnya lebih banyak. So dengan kejadian ini what we can do, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Menurut saya hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah play the game of the bank. Bermain game dengan bank gitu ya. So buat teman-teman, selain bank itu mencetak uang, bank juga berinvestasi pada aset-aset yang membuat uang mereka bekerja untuk mereka. Dan
you can do the same. Kalian bisa melakukan hal yang sama. Resume dari video ini adalah apa yang bisa kita pelajari dari beberapa poin yang saya sampaikan ke teman-teman semua. Yang pertama menurut saya adalah minimal kita tahu of the part how the world works gitu ya. Minimal kita tahu bagian kecil gimana dunia itu bekerja. Kedua adalah makin kesini makin melek dan bijak dalam menggunakan uang kita. Karena kita tahu semakin kita banyak menyimpan, yang banyak orang bilang menabung, sebenarnya tidak benar-benar menolong gitu ya. Karena teman-teman kalikan saja misal contohnya di pendidikan deh. Pendidikan sekarang 15% untuk kenaikan biaya pendidikannya gitu ya, seingat saya. Kalau misal teman-teman punya uang 1 juta dikurang 15% itu sekitar 870.000 berkurangnya. Coba kalian kurangin terus dalam waktu 3 tahun ke depan, uang kalian tinggal setengahnya. Jadi itulah kenapa ini penting. Yang kedua, tahu kemana teman-teman semua menempatkan uang kalian di investasi atau di aset mana yang sekiranya itu bisa menghasilkan cash flow. Yang terakhir adalah kita secara pribadi lebih aware terhadap masa depan yang akan terjadi. Minimal kita aware terhadap hal itu. So hopefully kalian dapat hal baik dari video ini. Jika kalian suka video ini, kalian bisa request di kolom komentar. Welcome to saran dan kritik. Jika menurut kalian ada yang keliru dari video ini, kalian bisa tap di kolom komentar dan kita bisa sharing bersama. So see you on the next video. Bye bye.